Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, para pemimpin mahasiswa mengecam investasi asing karena dianggap lebih mendukung kepentingan korporasi dan lingkaran kekuasaan Orde Baru ketimbang kepentingan rakyat. Mahasiswa kemudian menggelar apel siaga mahasiswa di kampus Universitas Kristen Indonesia. Ketika itu disepakati bahwa mereka akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 14 Januari 1970 sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Jepang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena tidak bisa lagi dicegah, militer pun melakukan operasi khusus untuk menghadang aksi unjuk rasa tersebut. Perdana Menteri Tanaka tetap tiba di Indonesia. Bandara Halim Perdana Kusuma dikawal ketat pihak keamanan. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang bisa masuk bandara, dan dengan berani mereka membentangkan poster-poster protes yang berhasil disusupkan dari aparat keamanan. Permintaan mahasiswa untuk berdialog dengan Perdana Menteri Tanaka tidak dikabulkan. Mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka melakukan long march dari kampus Universitas Indonesia di Salemba hingga Universitas Trisakti di Grogol. Naasnya, sementara mahasiswa sedang berunjuk rasa, terjadi kerusuhan dan pembakaran di pusat kota. Aksi yang awalnya berjalan damai berkembang menjadi kerusuhan sosial. Sejumlah gedung dan kendaraan yang berbau Jepang dirusak dan dibakar massa. Tercatat 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap dalam peristiwa itu. Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar, diajukan ke pengadilan. Jaksa TH Rompas mendakwa Hariman telah mengorganisir demonstrasi mahasiswa dan pemuda pada kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka. Tindakan itu merusak stabilitas politik dan ekonomi negara dan pada akhirnya dapat menggulingkan pemerintahan. Hariman juga dituding sempat membicarakan rencana pergantian Presiden Soeharto dengan orang lain. Ketua Majelis Hakim Siburian menunda persidangan hingga 12 Agustus agar Hariman bisa berkonsultasi dengan pembelanya terkait tuntutan tersebut. Itu zaman saya ditinggalkan warisan mengenai mulai ada efek-efek negatif dari strategi pembangunan dilakukan oleh pemerintahan Soeharto waktu itu, yaitu kalau kita waktu itu rumuskan mengejar pertumbuhan, growth semata-mata dan melupakan pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Itu bukan anti asing semata-mata, tapi kalau modal asing itu masuk ke sektor-sektor yang bisa dikerjakan oleh kekuatan dalam negeri, itu nggak boleh gitu loh. Jadi mesti ada perlindungan kepada usaha-usaha nasional. Pada 15 Januari 1974, mahasiswa menyerbu jalan-jalan menuntut keadilan terhadap ketidaksetaraan penanaman modal asing, pemberantasan korupsi, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Mereka juga menuntut pembubaran ASPRI Presiden Soeharto yang kontroversial. Rencananya sederhana, rapat akbar di lapangan Monas. Namun apa yang dimulai di halaman kampus UI Salemba meningkat secara dramatis. Ketika massa berbondong-bondong menuju Universitas Trisakti, makin banyak pula yang bergabung, sehingga berkembang menjadi kekuatan mahasiswa yang hebat antara Salemba ke Grogol. Namun aksinya menyimpang, ada yang mengarah langsung ke Monas, ada pula yang ke Trisakti. Di Universitas Trisakti, massa membludak sebelum menyerbu ke arah Monas untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, kekacauan menghalangi misi mereka. Anarki merajalela ketika massa mendadak mengamuk. Para pemimpin mahasiswa meminta massa untuk menahan diri, tetapi mereka gagal. Kerusuhan meningkat ketika barisan mahasiswa bertemu dengan massa rakyat. Kendaraan Jepang menjadi sasaran kemarahan terbesar, dan Astra, yang dikenal sebagai pengimpor kendaraan, menjadi sasarannya. Kekacauan ini mencapai Pasar Senen, pusat retail di Jakarta, dan meninggalkan kehancuran setelahnya.
Pada 16 Januari 1974, jumlah korban sangat mengejutkan. 11 orang tewas, 177 orang luka berat, 120 orang luka ringan, dan 755 orang ditahan. Kerusakan harta benda sangat parah. 807 mobil, 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan diratakan, 1 pabrik hancur, dan 160 kg emas hilang ke tangan para penjarah. Pasca Malari, aparat keamanan menuding mahasiswa atas kekacauan yang terjadi. Namun, mereka dengan keras membantah dan bersikeras bahwa Long March dari Salemba ke Grogol berlangsung damai. Setelah kejadian tersebut, Presiden Soeharto dengan cepat memecat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Sumitro Sasrodihardjo, yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan dan hilangnya nyawa tersebut. Amarah Soeharto tidak berhenti di situ. Ia memecat Sutopo Juwono, Ketua Bakin, digantikan Yoga Sugomo. Selain itu, Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar, ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Pemerintah memperketat cengkeramannya pasca Malari, mengintensifkan pengawasan terhadap mahasiswa dan media yang bertujuan untuk membungkam oposisi. Meskipun Malari tidak menggulingkan rejim yang berkuasa, Malari menimbulkan perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial di Indonesia. Kritik semakin berani, menyulut kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan aktivis. Meskipun Orde Baru masih bertahan, pengaruh Malari tetap bergema dan memicu pergolakan di kemudian hari, seperti peristiwa penting pada tahun 1968.